Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan kita akan berbincang mendiskusikan terkait dengan wakaf dalam perspektif undang-undang dan perspektif fikih. Dan saat ini kita sudah bersama Profesor Dr. Asep Jahar. Gimana? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan penjelasan terkait dengan wakaf dalam perspektif undang-undang. Bagaimana kita mengetahui wakaf di Indonesia ini sudah ada beberapa misalnya peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga nanti kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang utuh terkait dengan wakaf. Mungkin Prof bisa menjelaskan wakaf menurut undang-undang, Prof. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan wakaf, memang ini bukan suatu hal yang baru ya. Dia sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dengan tradisi-tradisi pengelolaan tanah di masa lalu dengan cara bersama. Yang biasanya di zaman dulu itu dikuasai oleh kepala desa atau lurah, sehingga peruntukannya dilakukan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di dalam tradisi Islam atau di dalam ajaran Islam yang disebut bahwa wakaf ini adalah bagian dari amal baik yang disebut dengan al-waqf itu sendiri. Nah, kita lompat sekarang apa yang menjadi bagian di dalam undang-undang di Indonesia. Di dalam perundang-undangan memang pada awalnya pergeseran di dulu dari yaitu PP nomor 28 tahun 1977 yang hanya mengatur urusan pokok tanah atau yang disebut dengan pencatatan tanah wakaf, yang sekarang Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Nah, pergeseran ini karena melihat atau para ulama masyarakat melihat begitu pentingnya wakaf. Jadi wakaf itu sendiri ya memang dalam bahasa Arabnya secara substansi artinya memang menahan diri, menjaga dari satu aset atau harta sehingga punya nilai tambah yang besar bagi masyarakat sehingga dia bertahan, kemudian manfaatnya berkembang. Nah, di dalam undang-undang inilah diatur segala hal yang memiliki nilai ekonomi dan juga kesejahteraan dan juga kepada keagamaan, sehingga di dalam aspek harta wakaf dikembangkan, bukan hanya lagi masalah wakaf tanah ataupun gedung atau madrasah ataupun untuk kuburan, tapi juga masuk kepada wakaf yang disebut dengan wakaf uang atau yang disebut dengan cash wakaf. Ini yang menjadi penting, sehingga juga ini bukan saja bagi masyarakat muslim tapi juga membantu bagi negara di dalam meningkatkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Demikian kira-kira secara umum. Terima kasih, Prof. Tadi sudah jelaskan terkait dengan wakaf dalam perspektif undang-undang. Mungkin saat ini sedang tren gitu ya di masyarakat, sedang ramai berbincang terkait dengan wakaf uang. Ya. Terus bagaimana tadi pengertiannya bahwa wakaf itu harus kekal, harus utuh, nggak boleh berubah dan sebagainya. Sementara nilai uang bisa berubah-ubah, dan bagaimana untuk terkait dengan pengelolaannya itu, Pak? Oke. Yang pertama, memang yang menjadi substansi wakaf itu adalah apa yang disebut dengan al-khair atau al-bir atau kebaikan. Maka kalau kita merujuk kepada Al-Quran ataupun kepada hadis, tidak secara sharih di dalam Al-Quran dijelaskan tentang petunjuk yang disebut dengan wakaf ini. Hanya ayat Al-Quran yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ini yang terkait albir, amal baik. Jadi tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa kita menginfakkan apa yang kita cintai. Sehingga ini yang disebut dengan albir. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di dalam wakaf ini kan ada dua hal, yaitu ada wakaf yang disebut dengan benda tetap atau yang disebut dengan benda-benda yang memang tidak bergerak, dengan ada wakaf yang terkait dengan benda bergerak. Salah satunya uang ini. Jadi benda tidak bergerak ini dalam arti yang liquid ya, emas, kemudian kendaraan dan sebagainya. Termasuk uang juga itu. Ya, termasuk uang. Nah, ini uang inilah yang tentu yang harus kita perhatikan di dalam wakaf itu kan, kekekalan benda atau barang yang diwakafkan yang pertama. Yang kedua, adanya yang itu azas ataupun juga
pemberian manfaat atau profit atau benefit dari benda yang diwakafkan itu. Nah, bagaimana dengan uang? Uang ini adalah suatu proses ataupun cara berwakaf yang sangat menarik dan mudah. Jadi bagi masyarakat, jadi berwakaf bukan hanya jumlah besarnya, bisa mulai dari 100.000, 50.000, 1 juta, 2 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar dan seterusnya. Yang penting uang ini ataupun wakaf uang ini dijaga, dipelihara. Tentu yang menjaga awalnya adalah bank, karena dialah yang bisa atau yang tepat sebagai penyimpanan. Nah, yang kedua, bagaimana uang ini? Nah, uang ini tentu dalam konteks bank kan itu diinvestasikan oleh bank. Bank yang mengembangkan, misalnya ada 20 miliar. 20 miliar ini kan mendapatkan yang disebut dengan nisbah atau profit dari hasil kerjasama dengan bank. Katakanlah dapat 500 juta. 500 juta ini kan akan bertambah kepada nilai uang. Nilai uang yang awal berarti 20 miliar 500 juta. 500 juta inilah yang tentu tergantung dari tujuan wakaf uang tadi, manfaatnya. Katakanlah dari 20 miliar itu ada manfaatnya 250 juta untuk usaha UMKM, untuk beasiswa, untuk bantuan kesehatan. Tapi yang harus diperhatikan di dalam wakaf uang itu harus ada yang disebut dengan pelipat gandaan manfaat. Nah, ini itu kalau wakaf uang. Dan ada juga yang disebut dengan wakaf melalui uang kan. Nah, wakaf melalui uang berarti kita punya proyek, target proyek yang ingin kita lakukan, apakah itu rumah sakit, klinik, sekolah, atau ruko usaha, minimarket. Kita proyek jual kepada masyarakat atau tawarkan kepada masyarakat untuk berwakaf, misalnya per meternya berapa juta. Dari itu kan mereka mentransfer, mengirim uang untuk wakaf. Tapi bukan uangnya nyalah yang akan berakhir, tapi aset itu nyalah yang akan berkembang menjadi wakaf. Maka inilah yang harus dicatatkan oleh nadhir, ya tentu nadhir lembaga ya, yang memang mengembangkan wakaf itu, sehingga dia uang yang tadi punya nilai tambah yang berlipat ganda pada masyarakat. Itu kira-kira di dalam konteks wakaf uang dan melalui uang. Berarti wakaf uang itu bentuknya uang gitu, Prof ya? Ya, kalau wakaf uang ya memang yang diwakafkan berbentuk uang, dan untuk dioperasionalkannya juga uangnya itu sendiri. Dia sebagai fasilitas, sarana, dan juga ada sebagai komoditinya. Komoditasnya yang memang akan menghasilkan, sehingga bisa jadi misalnya uang itu kita misalnya membeli saham, membeli sukuk, nah itu kan uang, tidak berbentuk lain, atau ada yang disebut dengan apa namanya sertifikat uang berharga. Nah, itulah nanti punya profit kan, punya profit atau punya nisbah, sehingga nisbah itulah yang menjadi nilai tambah dari awal wakaf uang yang dibuat. Berarti di sisi lain wakaf uang juga sebagai investasi gitu, Prof ya? Ya, wakaf uang kan sebagai itu ya, bisa juga diinvestasikan atau financing untuk pembiayaan ya, pembiayaan. Nah, tapi ini harus hati-hati karena kalau pembiayaan kan harus ada, kita melihat tentang resiko, bagaimana masa apa namanya keuntungannya, karena namanya uang liquid bisa jadi loss, rugi. Nah, rugi itu siapa yang menanggung? Nah, ini jelas kan nadhir, karena dia yang mengelola. Tapi kalau sukuk atau surat berharga, relatif kan ada yang menanggung, misalnya apakah lembaga tertentu atau negara, sehingga kehadiran dari uang itu sendiri, wakaf itu berkembang nilainya, jumlahnya, dan tanpa mengurangi keamanannya. Itu kira-kira. Kalau yang kedua tadi wakaf melalui uang, itu berarti wakafnya uang. Tapi substansi wakafnya berarti tidak berupa uang, Bro ya? Misalnya ada panitia, misalnya panitia pesantren, atau sekarang misalnya PCNU sedang menggalakkan pengadaan kantor aswaja. Itu berarti bisa dikategorikan sebagai wakaf melalui uang gitu, Bro. Wakaf melalui uang, substansinya sejatinya adalah ini wakafnya gedung misalnya, gitu ya? Ya. Kalau yang wakaf melalui uang, dia memang upaya, dan banyak beberapa yang dilakukan juga di beberapa negara juga wakaf melalui uang.
dengan menyebutkan semacam nilai proyek wakaf yang itu bisa dikongsikan atau segala masyarakat bisa berkontribusi untuk berinvestasi ataupun juga terlibat berwakaf. Karena kan misalnya kalau nilai gedung untuk kesehatan atau rumah sakit katakanlah 50 miliar, kan tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Maka ditawarkanlah ke masyarakat. Ini misalnya 1 meternya 20 juta. Nah, 20 juta itulah adalah wakaf melalui uang untuk membuat proyek wakaf yang nilainya tadi misalnya 50 atau 200 miliar. Dan yang terakhir tentu yang menjadi apa ya pertanyaannya, yang akan menjadi bagian dari sertifikat atau pengakuan wakafnya apa? Pertama, tentu rekognisi atau pengakuan dari nadhir kepada wakif, yaitu tentang kontribusi wakafnya, sertifikat wakaf tadi, oke. Tetapi hasil ujungnya bahwa adalah wakaf tadi yang sifatnya misalnya rumah sakit menjadi nilai final adalah misalnya 200 miliar, berarti itulah wakaf yang memang hasil kumpulan dari kelompok masyarakat yang terberes sehingga nah sekarang siapa yang menjadi wakifnya? Nah, wakifnya memang semua. Tetapi di dalam aturan Indonesia, di dalam konteks sertifikat dan lain sebagainya, kadang dibutuhkan orang tertentu. Nah, satu orang tertentu di dalam pencatatan BPN, pencatatan di dalam surat menyurat orang tertentu. Nah, orang tertentu ada bisa aja dijadikan sebagai perwakilan atau delegasi dari semua yang berwakaf itu sebagai nama yang nempel. Tapi tentu dari keseluruhan nama itu kita catat semua sebagai wakif kepada rumah sakit yang disebut dengan wakaf melalui uang tadi. Berarti tidak harus misalnya wakaf nunggu punya tanah, punya duit banyak sekarang Prof ya? Ya, jadi tentu punya duit berapapun bisa misalnya satu semen untuk pembangunan bisa wakaf, itu berarti kan bisa melalui uang itu. Betul, asal memang yang cerdik ataupun yang piawai itu nadirnya kan, nadirnya amanah, nadirnya juga ikut mendorong masyarakat untuk terlibat, karena kan ini kan tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Banyak, bukan hanya melalui uang aja untuk terlibat bermasyarakat atau masyarakat untuk berwakaf. Bisa tadi misalnya 10 saksmen, atau mungkin dia punya genteng, misalnya 200 genteng, ya nggak apa-apa. Walaupun dia tidak punya, saya tidak punya uang, tapi punya genteng. Tapi masjid ataupun lembaga itu membutuhkannya bukan genteng, tapi uang. Ya bisa aja dari uang dari genteng tadi yang dimiliki itu dijual dulu kan, dijual dulu ke misalnya ke siapa, ke material, sehingga jadi uang. Nggak ada masalah kan, karena yang dibutuhkannya itu. Tetap yang dihitung adalah value, nilainya itu ya, sehingga tergantung apa yang dibutuhkan kan. Tidak mungkin numpuk semuanya, masa yang biasanya berwakaf pasir semua, betang-betang dari pasir. Enggak, pasir oke nggak apa-apa, tapi izin ya Pak, kami jual ini pasirnya karena kami butuhnya ini. Nggak apa-apa. Nah, berarti nazir tetap harus konfirmasi ke wakifnya Pak? Ya tentu harus izin kepada wakif karena dibutuhkan. Nah, nanti seizin wakif kan, karena dalam konteks wakaf itu kan ada hal-hal yang disebut dengan ubudiyahnya ya. Ya, untuk bisa menjelaskan tentang praktek di awal. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Prof sudah menyampaikan. Wakaf tadi sudah cukup gamblang, jelas gitu ya. Wakaf melalui bentuk undang-undang, bahkan tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan wakaf dalam perspektif fikihnya. Ternyata berwakaf tidak harus nunggu kaya dulu, tapi cukup dengan uang misalnya 500, 1 juta sudah bisa melakukan wakaf. Ada 2 tadi disampaikan oleh Prof itu, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Tentunya ini perlu perhatian khusus bagi calon wakif yang akan mewakafkan. Yang pertama harus mengetahui bahwa nadirnya atau lembaga penerima wakaf yang akan mengelola wakaf ini harus kredibel, amanah, dan tentunya ini harus dipertanggungjawabkan di dunia sampai akhirat gitu ya. Karena wakaf tidak hanya nilai ubudiyah, namun wakaf tadi disampaikan oleh Prof itu ada semacam pengembangan ekonomi umat, bahwa kalau ini wakaf terus disosialisasikan ke masyarakat, digaungkan terus ke masyarakat, nanti ke depan ini akan menjadi gaya hidup masyarakat sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para sahabat gitu Prof ya. Jadi zaman sahabat juga katanya
ada sebuah kaul itu ma min ashabi illa waqat waqafa. Ya. Jadi tidak ada satupun sahabat yang tidak melakukan wakaf, dan tentunya para tabi'in, para kaum muslimin sampai saat ini terus menggaungkan wakaf, dan mudah-mudahan di umat muslim Indonesia khususnya di Tangerang Selatan ini akan menjadikan wakaf sebagai lifestyle. Mungkin itu Prof, terima kasih. Sama-sama. Sudah memberikan penjelasan terkait dengan wakaf, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.